Tim nasional Spanyol telah berhasil menemukan kembali tanduknya yang telah lama hilang. Berbekalkan mayoritas pemain muda, skuad Matador sukses melaju ke final untuk pertama kalinya dalam waktu 12 tahun. Luis de la Fuente sukses merevolusi cepat skuad Spanyol dengan menyingkirkan pemain-pemain berusia uzur. Padahal sebelumnya de la Fuente diprediksi gagal akibat meninggalkan filosofi tiki-taka. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kelolosan timnas Spanyol ke final sebagai berikut. Diremehkan tim terburuk karena meninggalkan tiki-taka. Kiprah timnas Spanyol menjelang perhelatan Piala Euro 2024 sempat dipandang sebelah mata. Skuad Matador dianggap sebagai salah satu tim terburuk di Piala Euro 2024. Anggapan miring ini bisa dilihat dari komposisi kualitas skuad yang dibawa. Luis de la Fuente secara berani memanggil banyak pemain-pemain muda yang kurang berpengalaman. Bandingkan dengan timnas Jerman yang datang dengan kekuatan penuh. Anak asuh dari Julian Nagelsmann bahkan berani memanggil Toni Kroos yang telah lama pensiun. Begitu juga dengan timnas Prancis yang masih diisi oleh skuad juara di Piala Dunia 2018. Didier Deschamps bahkan berani memanggil N'Golo Kante yang namanya sudah meredup. Deschamps mengungkapkan beberapa alasan kenapa dirinya memanggil Kante. Dia bilang mantan gelandang Chelsea ini sebagai pemain yang berhati malaikat. Deschamps bahkan berharap energi positif Kante bisa tertular untuk para pemain yang lainnya. Penilaian Spanyol sebagai tim terburuk juga bisa dibuktikan dari analisis superkomputer Opta. Opta bahkan gak memasukkan timnas Spanyol sebagai kandidat kuat juara. Media asal Inggris ini justru menempatkan La Furia Roja di urutan keempat dengan presentase juara 9,6%. Analisis Opta ini melihat karena De La Fuente telah meninggalkan filosofi tiki-taka. Hal itu bisa dibuktikan di laga perdana menghadapi timnas Kroasia. Spanyol yang biasanya selalu dominan justru kalah penguasaan bola dari Kroasia. Luka Modric dan kawan-kawan tercatat berhasil menguasai ball position sebesar 54%. Luis de la Fuente mengungkapkan dirinya mengubah filosofi karena kagum dengan Carlo Ancelotti. Pelatih berkepala pelontos ini bilang Don Carleto telah membawa pengaruh yang cukup besar. Bahkan de la Fuente lebih memilih Ancelotti ketimbang Pep Guardiola sebagai panutan. Strategi ini sempat berbuah manis dengan membawa Spanyol meraih gelar Liga Negara. Ambisi juara Piala Euro 2024. Walaupun gak diunggulkan juara, Luis de la Fuente tetap punya keyakinan dan tekad yang kuat. Mantan pelatih Deportivo Alaves ini optimis bisa merengkuh gelar juara. Sang pelatih nggak peduli dengan timnas Spanyol yang berada di grup neraka. Menurut de la Fuente, skuad La Furia Roja bisa bersaing ketat dengan Kroasia dan Italia. Sang pelatih sangat yakin kalau anak asuhnya bisa mengatasi berbagai rintangan. Bahkan de la Fuente optimis kalau pasukan Banteng Matador bisa keluar sebagai juara grup B. Omongan sang pelatih berhasil dibuktikan dengan dominasi penuh di Euro. Skuad La Furia Roja sukses meraih hasil sempurna dengan menyapu bersih semua laga di babak grup. Kedikdayaan ini kembali dilanjutkan saat menghadapi timnas Georgia di babak 16 besar. Pasukan Benteng Matador menggila dengan membantai The Crusader dengan skor telak 4-1. Spanyol bahkan berhasil melesakkan sebanyak 35 tembakan di sepanjang laga. Akan tetapi, kehebatan Spanyol justru nggak diakui oleh berbagai pihak. Jens Lehmann menyebut kalau mantan anak asuh Luis de la Fuente diperkuat oleh banyak pemain bocah. Mantan kiper Arsenal ini bilang Spanyol masih belum bisa menandingi kekuatan timnas Jerman. Namun pendapat Lehmann mampu dibungkam oleh performa gila timnas Spanyol. Skuad merah biru lolos ke semifinal usai menang dramatis dengan skor 2-1. Luis de la Fuente sangat gembira dan menyebut Spanyol sebagai kuda hitam pemenang. Pujian lainnya juga dilontarkan oleh Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City. Sang pelatih memuji permainan cantik timnas Spanyol yang diinisiasi oleh Rodri dan kawan-kawan. Pembuktian Luis de la Fuente.
Kemenangan sensasional menghadapi Jerman membuat timnas Spanyol tampil lebih percaya diri. Luis de la Fuente semakin yakin kalau La Furia Roja bisa meraih kejayaan di ajang Euro. Dia optimis kalau timnas Spanyol bisa mengandaskan perlawanan dari Prancis di babak semifinal. Pelatih 63 tahun ini berjanji La Roja akan memberikan tontonan menarik di laga nanti. Selain itu, De La Fuente juga memberikan tanggapan terkait kelebihan timnya. Menurutnya, sang pelatih timnas Spanyol bisa mengatasi permainan Prancis lewat skema kaki ke kaki. Sementara Le Bleu dinilai bermain lebih menunggu dan memanfaatkan kesalahan lawan. Ucapan sang pelatih lagi-lagi berhasil dibuktikan dengan baik. Pasukan Benteng Matador sebenarnya sempat tertinggal lebih dulu lewat gol dari Randal Kolo Muani. Namun saat itu timnas Spanyol seakan-akan meminjam DNA comeback dari Real Madrid. Skuad La Furia Roja berhasil membalikan keadaan lewat 2 gol dari Lamine Yamal dan Dani Olmo. Kemenangan ini membuat Spanyol memutus rekor buruk di ajang Piala Euro. Skuad La Furia Roja akhirnya kembali ke final Piala Euro sejak terakhir kali di tahun 2012. Keberhasilan ini membuat De La Fuente nggak bisa mengucapkan satu patah kata apapun. Dia menyebut Spanyol saat ini sudah kembali ke tempat yang semestinya sebagai tim yang disegani. De La Fuente juga optimis bisa meraih gelar tanpa melihat siapapun lawannya di laga final nanti. Hebatnya revolusi cepat timnas Spanyol. Keberhasilan timnas Spanyol kembali berjaya nggak terlepas dari kecerdasan Luis de la Fuente. Mantan pelatih Athletic Bilbao ini secara berani melakukan regenerasi di dalam skuadnya. De la Fuente nekat memberikan jam terbang tinggi kepada para pemain muda kurang pengalaman. Mulai dari Lamine Yamal, Robin Lenormand hingga Fabian Ruiz. Keputusan De la Fuente membuat sejumlah pemain senior mengubur mimpinya untuk tampil. Mulai dari Kepa Arrizabalaga, Marco Asensio hingga Lucas Vázquez. Vázquez bahkan sempat menyindir De la Fuente yang gak memanggil namanya. Pemain Real Madrid ini mengunggah emoji ketawa di media sosial X. Namun gak berselang lama Vázquez telah menghapus unggahan tersebut. De la Fuente menilai ketiga pemain ini telah mengalami penurunan performa di klubnya masing-masing. Keberanian sang pelatih memainkan pemain muda mendapatkan pujian langsung dari Cesc Fabregas. Asisten pelatih dari Como ini memuji perkembangan para pemain muda asuhan De la Fuente. Fabregas menyebut sang pelatih sudah berhasil membuktikan kapasitasnya. Mantan pelatih Chelsea ini seolah menyinggung Luis Enrique yang gak berani meregenerasi skuad. Di ajang Piala Dunia yang lalu, skuad La Roja justru meninggalkan pemain yang sedang dalam top performa. Sebut saja Aymeric Laporte, Fabian Ruiz, dan juga Thiago Alcantara. Enrique justru lebih memilih pemain yang dianggapnya pantas meski menjalani musim yang buruk. Saat itu dirinya memasukkan nama Unai Simon, Koke, Ferran Torres hingga Ansu Fati. Balas dendam Lamine Yamal. Revolusi cepat timnas Spanyol dibuktikan dengan gacornya Lamine Yamal. Wonderkid dari Barcelona ini bisa beradaptasi dengan cepat bersama skuad La Furia Roja. Yamal datang ke gelaran Piala Euro 2024 sebagai pemain termuda. Sang pemain sukses menjalani debut mengesankan di pertandingan perdana menghadapi Kroasia. Di laga itu, Yamal sukses meraih sejumlah rekor-rekor mentereng. Dilansir dari situs resmi UEFA, Yamal menjadi pemain termuda yang tampil di fase gugur menghadapi Georgia. Yamal mengalahkan Jude Bellingham yang sempat menjadi pemain termuda di usia 18 tahun. Satu-satunya gol ke gawang Prancis juga membuat Yamal mencatatkan rekor yang luar biasa. Dirinya menjadi pemain termuda yang mampu mencetak gol di Piala Euro. Yamal mampu mengalahkan pemain Swiss yakni Johan von Lanten yang mampu mencetak gol di usia 18 tahun. Bahkan sang winger juga mampu menjadi pemain termuda yang bermain di semifinal dan masih punya potensi main di final Euro. Kehebatan Yamal sempat terhalang dengan aturan ketat pemerintah Jerman. Pasalnya, Jerman punya regulasi terkait pekerja di bawah umur 18 tahun. Pemerintah Jerman membatasi jam kerja pemain di bawah 18 tahun untuk bekerja hingga pukul 11 malam. Jika melanggar, Spanyol harus membayar denda sebesar 30.000 euro.
Beruntung Yamal bisa terbebas dari hukuman tersebut dan tetap melanjutkan kegemilangannya di Euro 2024. Yamal meluapkan kegembiraannya dengan berselebrasi di depan kamera. Pemain jebolan La Masia ini mengatakan berbicara sekarang untuk orang-orang yang meremehkannya. Itulah ulasan kronologi lengkap kelolosan Spanyol di babak final. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Spanyol bisa melanjutkan kegemilangannya dengan mampu merengkuh gelar juara Euro 2024? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.